Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya Rasulullah mengatakan bi'sal abdu abdun saha walaha wa nasiyal maqabir wal bila. Sejelek-jelek manusia adalah, seburuk-buruk manusia adalah orang yang lalai dan lengah serta lupa terhadap kubur dan kematian. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, aku kalau melihat orang mati, pada ngiring orang mati, itu kok tidak pada merenungkan sih ya. Seakan-akan yang mati itu orang itu aja, kita tidak akan mati. Makanya kita diperintah oleh Rasulullah, zuril kubur, ya, ziarah kepada kuburan. Untuk apa? Untuk ingat mati. Jadi ziarah kubur itu diperintah dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah. Di samping mendoakan orang yang ada di alam kubur, ya, dalam hadis sahih malah orang melewati kuburan, masuk kuburan itu baca salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam itu doa keselamatan dan senang mereka didoakan. Diperintah oleh Rasulullah, ya, untuk kita ingat mati, ingat kubur. Nanti kapan-kapan saya sampaikan ya, bahwa kubur itu berbicara. Kubur itu berbicara. Iya, kubur itu bicara. Kalau ada orang mati dimasukkan alam kubur, ini yang ngomong Rasulullah dalam hadis sahih. Kubur itu bicara, menyambut. Jadi kalau ada orang dimasukkan ke dalam lubang kubur, itu disambut oleh kuburan. Kalau yang datang itu orang yang beriman, orang yang soleh, itu kuburan mengatakan ahlan wa sahlan. Bagaimana ya, disambut oleh, mudah-mudahan kita semua terjadi. Kalau yang datang itu yang dikubur orang fajir, orang jelek, orang munafik, apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah, kuburan itu mengatakan la ahlan wa la sahlan. Dihimpit. Sampai Rasulullah dalam hadisnya itu orang dihimpit oleh alam kubur sampai tulang-tulangnya berantakan, masuk, sampai Rasulullah menggambarkan begini, nih masuk begini. Na'udzubillah. Ini Rasulullah menceritakan supaya apa? Supaya kita ingat. Makanya ini di sini, sejelek-jelek hamba Allah adalah yang tidak ingat mati dan tidak ingat kubur. Saya pernah cerita tentang kubur, tentang mati, pertemuan remaja. Ada yang kritik, kalau remaja itu jangan diceritai tentang mati, jangan diceritai tentang kuburan, ya. Justru dengan ingat mati akan semangat. Orang jangan keliru loh, sudahlah paling-paling ya mati, itu udah boleh begitu, ya. Justru karena kita akan mati, kita yang semangat untuk bekal di dunia dan untuk bekal menghadapi kematian. Harus, kan Rasulullah pernah mengatakan, carilah dunia seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Carilah ya bekal akhirat seakan-akan kamu besok akan mati. Artinya apa? Islam mendorong kita untuk semangat masalah ya mencari rezeki dan semangat urusan akhirat. Malah dalam hadis sahih yang lain Rasulullah pernah mengatakan, orang yang pemikirannya masalah akhirat, dunia akan datang, mau tidak mau datang. Cari dunia karena akhirat, ya, ibadah karena akhirat, mendidik anak karena akhirat, menolong orang karena akhirat, mencari dunia, mencari rezeki semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ingat akhirat, dunia akan datang. Tapi kalau orang mencari dunia untuk dunia, yang dipikir hanya dunia, Allah, dunianya akan lari, kata Nabi. Dikejar malah tambah lari dunia itu.
Tapi ingat loh, ya, ngomong akhirat bukan berarti kita tidak cari dunia. Tadi Rasulullah mengatakan, orang yang semangat mencari dunia, tapi pemikirannya masalah akhirat. Semangat mencari dunia, tapi pikirannya masalah akhirat. Dunianya akan datang. Kita dikejar oleh dunia. Sering saya sampaikan ya, dalam kisah Isra Mi'raj itu, kita ini jangan jadi murid terus. Ya, jadilah murad. Kalau orang jadi murid terus, sampai kapan jadi murid terus? Ayo, sekarang jadi murid. Tapi nanti pada saatnya jadi apa? Murad. Murid itu yang berkehendak. Orang dikatakan murid kan berkehendak mencari ilmu. Ya, berkehendak mencari ilmu. Terus ilmu itu untuk apa? Diamalkan. Orang kalau mencari ilmu, jadi murid, diamalkan, nanti satu saat akan jadi murad. Murad itu apa? Yang dikehendaki. Itu ilmunya datang sendiri. Tapi setelah cari loh, sebab sekarang ada transfer ilmu. Yang bisa bayar sekian juta, ilmunya ditransfer. Langsung bisa pinter. Ya, pinter karbitan namanya. Na'udzubillah. Orang punya ilmu itu banyak, tapi yang manfaat sedikit. Tujuan kita mencari ilmu adalah manfaat. Kalau ngomong manfaat, Rasulullah sampai ta'awud. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab ilmu kalau tidak bermanfaat, ilmunya akan menyiksa dirinya, menjadi malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ilmu bermanfaat akan menjadi murad. Kita akan dikejar terus. Dunia mengejar kita, orang mengejar kita, semuanya mengejar kita. Barokah mengejar kita, maghfirah mengejar kita, rahmat mengejar kita. Karena kita sudah menjadi murad. Tapi tidak mungkin jadi murad kecuali jadi murid dulu. Tapi jangan jadi murid terus. Ya, jadilah murid yang niatnya baik, diamalkan ilmunya. Ketika jadi murid, nanti lama-lama akan menjadi apa? Murad. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bi'sal abdu abdun bagha wa'ata wa nasiyal mubtada wal muntaha. Seburuk-buruk hamba, seburuk-buruk manusia adalah orang yang jahat dan lalim, serta lupa asal dan akhirnya, lupa awal mula dan akhir hayatnya. Na'udzubillah. Kembalinya semuanya kepada lupa. Lupa kepada Allah dan lupa kepada dirinya sendiri. Makanya kenal pada diri kita ini penting. Man arafa nafsah arafa rabbah. Katanya Imam As-Suyuti, ini adalah hadis. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Bagaimana kenal Tuhan kalau tidak kenal dirinya? Dengan mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Diri kita ini sebetulnya kitab, buku yang perlu dibaca. Coba kalau kita baca rambut. Coba ada orang rambutnya 5 tahun udah dipotong, kira-kira gimana? Ya, yang numbuhkan rambut itu siapa? Berarti di kepala ini ada pabrik rambut. Biasanya pabrik itu puluhan hektar, ini ada di kepala kita. Berapa ribu pabrik ada di kepala kita? Siapa yang menumbuhkan? Pasti jawabannya Allah. Makanya kita harus arafa nafsah. Ya, kenal pada diri kita. Nanti akan kenal Allah. Mata, ya, mata ini kan suka mengeluarkan air mata, ya. Subhanallah. Ulama itu luar biasa. Kalau ada orang nangis karena senang, nangis karena senang, mungkin dapat apa ya, sesuatu yang menyenangkan, saking senangnya sampai nangis. Coba air matanya dipegang, mesti air matanya dingin. Ada orang susah, nangis karena susahnya, pegang air matanya hangat. Siapa yang mendinginkan air mata? Siapa yang bikin hangatnya air mata? Dan ini kalau diceritakan satu badan kita semuanya. Ya.
Perut ini pabrik. Ya, kita makan daging, makan tempe, makan tahu, makan sayuran, dimakan semuanya masuk dalam perut kita. Apalagi malam, habis makan kita tidur, perut tidak berhenti memproduksi vitamin, disalurkan ke mata, disalurkan ke otak, disalurkan ke tangan, disalurkan ke kaki. Nanti kalau sudah kotorannya yang sudah tidak dibutuhkan, disalurkannya ke belakang, keluar menjadi kotoran yang baunya busuk. Ya, makanya Imam Ali mengatakan orang yang pikirannya, makanya ini tadi mengatakan al-mubtada wal muntaha. Ya, harus ingat kita asalnya dari mana dan akhirnya akan kemana. Orang yang pikirannya hanya yang untuk masuk ke dalam perut, maka nilainya seperti yang keluar dari perut. Paham ya, yang keluar dari perut ya. Orang yang pikirannya hanya makan. Apa yang mau dimakan? Apa? Makan untuk makan, hidup untuk makan, cari uang untuk makan. Maka harganya orang seperti ini seperti yang keluar dari perutnya. Iya. Sahabat Ali mengingatkan, ini mubtada wal muntaha. Dari hadis ini sahabat Ali mengatakan, hai manusia, ketahuilah kamu itu asalnya dari air yang menjijikan, dari sperma. Sperma itu menjijikan. Siapa sih orang yang mau beli sperma? Ya, jijik orang sama sperma. Kamu itu asalnya dari yang menjijikan. Ketika kamu lahir, kamu itu baunya busuk. Kamu lahir baunya busuk. Makanya harus dimandikan dulu, dibersihkan dulu. Jangan sombong ketika menjadi orang kaya. Jangan sombong ketika menjadi orang alim. Harus ngerti bahwa itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Wa akhiruhu jifah. Akhirnya kamu, kata sahabat Ali, memberi nasihat kepada seorang, awalnya dari air yang menjijikan, akhirnya menjadi bangkai. Orang kalau mati kan menjadi bangkai. Makanya kenapa sih cepat-cepat dikubur? Kalau di satu desa ada orang mati tidak dikubur, itu desa semuanya ngungsi. Bau busuknya luar biasa badan manusia itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ingat masalah ini adalah bi'sal abdu, sejelek-jelek manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya bi'sal abdu abdun yahtalud dunya biddin. Sejelek-jelek manusia adalah hamba atau manusia yang merusak dunia dengan agama. Ini rusaknya dunia karena ahli-ahli agama loh. Dunia ini rusak karena ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama yang hanya ngerti agama. Ya. Sebetulnya dunia ini akan menjadi tentram dengan agama. Dunia ini akan menjadi makmur dengan agama. Dunia ini akan menjadi indah dengan ajaran agama. Tapi sebaliknya, kalau orang-orang ahli agamanya hanya urusannya urusan pribadi, urusan kelompok, ya, urusan politik, hancur ini agama. Yahtalud dunya biddin, kata Rasulullah, menghancurkan dunia dengan agama. Ma'asyiral muslimin, ini hadis sahih loh, rawahu Tirmidzi. Jadi jangan heran kalau ada orang dunia ini rusak karena ahli-ahli agama, jangan heran. Rasulullah sudah ngomong. Makanya kita perlu doakan orang-orang ahli agama kita, ya, orang-orang yang ahli agama, doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah supaya keahliannya dalam masalah agama untuk memberesi dunia ini, untuk memberesi rakyat ini, untuk memberesi manusia ini. Itu misi dari agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau lihat sejarah ya, berapa ratus tahun yang lalu masuknya Islam ke Indonesia itu dari hanya 9 orang. 9 orang ahli agama, 9 orang ahli agama. Ya. Itu semuanya bisa Islam. Sekarang ahli agama Islam berapa? Mungkin jutaan.
malah tambah kacau ini. Kenapa? Karena beda misi, beda niat, beda tujuan. Mudah-mudahan semuanya diberi hidayah oleh Allah, semuanya diberi bimbingan oleh Allah, supaya bumi ini tambah kesana, tambah makmur, tambah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sal abdu abdun yahtaluddina bisyubuhat. Sejelek-jelek, seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang merusak agama dengan syubhat. Dalam Islam itu ada halal, haram, syubhat. Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin. Iya, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara halal dan haram ada yang remang-remang. Kata Rasulullah, jangan deketi yang remang-remang, yang jelas halalnya aja, yang jelas haramnya ditinggal, yang jelas halalnya ayo kita cari. Kita ini Masya Allah, kadang-kadang orang karena lupa kepada Allah ya, apalagi ada yang ngomong, ini saya yakin ini hembusan dari setan ya. Zaman sekarang cari yang haram aja repot, apalagi yang halal. Siapa yang ngomong gitu ya? Selama kita ini belum dihidupkan oleh Allah di alam dunia, sudah ditentukan rizkinya oleh Allah, sudah ditentukan. Kalau cari yang halal, malah tambah barokah, lebih dari ketentuan Allah. Allah akan menambah lagi, pasti itu. Ini harus menjadi acuan hidup kita seperti ini, supaya kita terus menjadi orang baik, dan menjadi orang yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi syubhat itu tadi ya, antara halal dan haram. Jadi kalau ada syubhat kita tinggalkan saja. Ini gimana ya, ini halal apa haram? Sekarang ini repot ma'asyiral muslimin. Kadang-kadang kemarin dinyatakan halal, hari ini dinyatakan haram. Kemarin dia ngomongnya halal, ngomongnya haram, enggak boleh. Sekarang sudah beda lagi. Oh, enggak apa-apa, halal. Masya Allah. Mudah-mudahan semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bi'sal abdu abdun tam'un yaquduhu. Sejelek-jelek, seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang hidupnya disetir oleh sifat tamak. Oleh sifat apa? Tamak. Maaf, tadi dari awal pembicaraan saya sudah mengatakan bahwa ini kita semuanya di dalam badan kita ada sifat macam-macam. Di dalam badan kita ada sifat zuhud. Di dalam badan kita ada sifat tamak. Di dalam badan kita ada sifat hasad. Di dalam badan kita ada sifat mahabbah. Tergantung bagaimana kita mengembangkannya. Kalau kita kembangkan yang baik-baik dengan ilmu, hadir di majelis-majelis seperti ini, akan tumbuh. Yang tumbuh adalah mahabbah, yang tumbuh adalah zuhud, hati-hati. Tapi kalau tidak dikembangkan akan muncul tamak. Kalau sudah tamak, tidak punya malu. Kalau sudah tamak, walaupun ngerti ilmu agama, tidak urusan lagi. Yang penting dapat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, bi'sal abdu abdun hawan yudilluhu. Seburuk-buruk hamba adalah orang yang disesatkan oleh hawa nafsunya. Disesatkan oleh hawa nafsunya. Satu saat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat Imam Turmudi juga, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ada aduwika nafsukal lati baina jambaik. Musuhmu yang paling berat adalah hawa nafsu yang ada di badanmu sendiri. Tapi bagaimanapun hebatnya hawa nafsu, kita punya zikir, kita punya ibadah, kita punya kekuatan Allah. Ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin. Kalau kita mendekat Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah semuanya akan hilang. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bi'sal abdu abdun raghbun yudhilluhu. Seburuk-buruk hamba adalah orang yang dihinakan oleh cinta dunia. Jangan keliru kalau ngomong cinta dunia. Semua orang pasti cinta dunia, ya.
Tapi cinta dunia, dunia itu jangan dijelek-jelekan, dunia jangan dilaknat-laknat, dasar dunia, tidak boleh. Dunia itu tergantung orangnya. Rasulullah pernah memuji dunia, memuji harta, nikmal malus soleh lirojulin soleh, hadis sahih. Sebaik-baik harta loh yang dimiliki oleh orang yang soleh. Jadi harta itu tergantung yang memiliki. Kalau yang memiliki orang soleh akan menjadi soleh. Jadi kitanya loh yang perlu diberesi. Kalau kitanya orang baik, apapun yang datang dari Allah menjadi baik. Ini orang yang dihinakan oleh dunia. Kadang-kadang orang keliru mencari dunia tapi lupa ndak melakukan ibadah kepada Allah karena sibuk lagi cari dunia. Yang dicari dunianya siapa sih? Kan dunianya Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan setelah kita dengar informasi dari Nabi kita Muhammad SAW tentang seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk hamba Allah, kita diberi inayah pertolongan oleh Allah, bisa menghindarkan diri kita sehingga kita menjadi afdholun nas, sebaik-baik manusia. Amin ya rabbal alamin. Ayo robah diri kita mumpung dalam bulan Ramadan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا